inilah yang saya tunggu selama ini ya, bahwa apapun yang menjadi pengeluaran kita itu bisa menjadi penghasilan kita, itu kan fantastis ya. Nah, karena Fave juga menggunakan konsep jaringan, menurut saya tidak ada konsep bisnis jaringan yang semudah Fave. Karena apa yang kita tawarkan ini adalah salah satu kebutuhan utama manusia, yaitu apa? Kegiatan berbelanja. Kira-kira Pak Yona, apa sih hal-hal dasar dulu yang harus Favers benar-benar perhatikan sebelum mereka menyaksikan atau sebelum Favers menyaksikan nanti video presentasi yang akan kita putarkan? Ya, jadi hal-hal dasar yang perlu diperhatikan pada malam hari ini oleh setiap Favers yang mengikuti pertemuan Zoom malam hari ini adalah Favers diharapkan punya niat untuk betul-betul mau belajar ya Favers ya. Jadi ikhlas untuk belajar hal-hal yang baru yang berkaitan dengan segala sesuatu tentang bisnis Fave, sehingga dengan semakin Favers mengerti tentang bisnis Fave, ya diharapkan Favers dapat dengan lebih mudah dan dengan lebih cepat mengembangkan bisnis Fave ke depan ya Favers ya. Favers juga bisa semakin percaya diri meneruskan informasi tentang Fave, sehingga proses duplikasi juga Favers kepada member dan jaringan akan semakin cepat juga. Nah, dengan ini otomatis setiap impian dan cita-cita Favers dalam menjalankan bisnis Fave dapat terwujud dengan jauh lebih mudah dalam waktu yang lebih singkat ya Favers ya. Nah, dan satu lagi yang perlu diperhatikan oleh setiap Favers adalah fokusnya ya. Jadi atensinya yang 100% supaya setiap informasi yang disampaikan baik melalui video ataupun dari tanya jawab nanti, session tanya jawab itu bisa diserap secara maksimal ya. Jadi jangan sampai kelewatan gitu ya Pak Yona ya, terutama Betul mungkin sekali. pada saat mendalami konsep bisnisnya gitu ya Pak Yona ya. Karena mungkin sebagian besar yang hadir di sini mungkin adalah new Favers ya. Karena memang malam hari ini pertemuan ini dikhususkan untuk member-member yang baru join ya. Jadi mungkin ilmunya masih belum terlalu banyak, sehingga tolong fokusnya ya, perhatiannya 100% sehingga apa yang bisa disampaikan malam hari ini bisa juga di-share kembali ya ke relasi Favers setanah air. Supaya pengetahuannya bisa diduplikasikan begitu ya Pak Yona ya. Betul sekali, orang-orang yang betul akan sekali. kita ajak bergabung nantinya. Apa sih Pak Yona yang menurut Pak Yona ya, mungkin bisa disampaikan juga pada Favers yang ada di rumah, yang paling menarik dari bisnis Fave ini sebenarnya apa Pak Yona? Yang paling menarik adalah konsepnya ya. Menurut saya, bukan karena saya di Fave ya Mbak Devi, tapi waktu saya pertama kali diperkenalkan konsep Fave itu saya bisa dikatakan lah shock juga ya, shock senang ya, karena inilah yang saya tunggu selama ini ya, bahwa apapun yang menjadi pengeluaran kita itu bisa menjadi penghasilan kita, itu kan fantastis ya. Nah, karena Fave juga menggunakan konsep jaringan, menurut saya tidak ada konsep bisnis jaringan yang semudah Fave. Karena apa? Yang kita tawarkan ini adalah salah satu kebutuhan utama manusia, yaitu apa? Kegiatan berbelanja. Nah, selama ini kita belanja kan kita nggak pernah dapat apa-apa ya. Ya sebagus-bagusnya dapat diskon. Tapi kan bicara diskon itu kan tidak permanen, sifatnya mungkin situasional atau kondisional ya, sekali-sekali saja. Sedangkan di Fave, kalau kita rubah cara bayar kita menggunakan alat ini, aplikasi ini, setiap kali transaksi belanja sudah pasti kita mendapatkan sesuatu balik buat kita yang berupa cashback. Lantas ada pertanyaan, loh, kalau saya mau dapat penghasilan di Fave ini bagaimana caranya? Nah, kalau kita mau dapat penghasilan berarti kita harus keluarkan extra effort. Effortnya apa? Berarti kita harus ceritakan konsep ini ke banyak orang, kita berbagi. Kita bagikan kabar baik tentang Fave ini ke banyak orang, ke tetangga kita, ke keluarga kita, ke relasi kita. Nah, saat kita cerita kepada mereka join juga, otomatis komunitas belanja kita semakin besar ya Mbak Devi ya. Nah, setiap mereka melakukan belanja, otomatis kita mendapatkan cashback yang bertubi-tubi dari mereka. Nah,
cashback itu, itulah yang nanti menjadi penghasilan yang tanpa batas. Kenapa saya katakan tanpa batas? Jaringan kita akan terus bertumbuh, akan semakin besar. Otomatis penghasilan kita juga semakin besar. Apalagi kalau ada kaitannya dengan seperti kita tahu, mungkin kita belum bisa bedah marketing plan malam hari ini ya Mbak Debbie ya, karena kita lebih fokus pada ke konsep bisnisnya itu sendiri. Nah itu nanti favorsnya ada yang namanya fee referral merchant, ya, ada yang namanya GSM, pembagian omset nasional. Nah itu juga ditentukan oleh posisi kita. Jadi di PAVE ini bukan ada jadi nggak ada peringkat ya, bahwa posisi-posisi itu seperti franchise ya, kita mau buka tempat usaha, mau buka usaha toko kecil dulu kah, mau buka toko sedang yang ukuran sedang dulu kah, atau kita mau buka toko yang langsung besar. Jadi bukan peringkat. Nah, Favors dikasih kesempatan untuk memilih, mau langsung buka toko besar yang langsung titanium star, monggo silakan. Mau coba-coba dulu yang gratisan, monggo silakan. Di mana Favors Comfort. Yang perlu digarisbawahi bahwa di dalam PAVE ini tidak ada yang namanya peringkat gitu ya peringkat, Pak Yona ya. Betul sekali. Semua betul, kita yang menentukan. Jadi betul sekali. Kayak buka toko aja gitu ya Pak Yona. Betul. Ya, mau tokonya 5 lantai, ya ibaratnya kalau misalnya kita vendor ya otomatis kita anggapannya kayak buka toko 1 lantai gitu ya Pak Yona ya. Iya, anggapan kayak kalau gerobak gitu ya Pak Yona ya. Iya. Betul sekali. Kita mengambil posisi gold dengan modal hanya 27.500 betul. Dengan kedalaman hingga 5 level. 5 level. Anggapannya ya kayak kita nyewa ruko 5 gitu ya Pak Yona ya. Betul. Nyewa ruko 5. Bisa ya, seperti atau itu. Ya gitu kan, jadi berarti memang potensi penghasilan itu kita sendiri yang menentukan gitu. Benar sekali. Jadi nggak pakai ceritanya kayak peringkat-peringkatan. Nggak ada. Nanti kalau udah bertransaksi misalnya sampai dengan 100 juta lalu naik level gitu-gitu nggak ada ya Pak ya. Nggak ada, karena pengalaman saya Mbak Debbie ya, jadi saya sebagai pelaku bisnis jaringan kurang lebih 16 tahunan ya Mbak Debbie. Mungkin di sini yang hadir nih mungkin ada yang pengalamannya lebih dari saya. Nah, yang saya pelajari, yang saya amati dan yang saya alami, ternyata peringkat itu cenderung membuat kesenjangan. Ya, karena saya alami di tempat lama saya nggak perlu sebut mereknya apa, nggak etis ya Mbak Debbie ya. Nah, saya diizinkan Tuhan untuk mencapai posisi yang lumayan tinggi ya Favors ya. Nah, saya alami karena saya sadar begini, saya bisa mencapai peringkat tinggi itu karena jaringan saya. Tapi kok lucu, setiap ada gathering, pertemuan, karena mungkin si member-member saya ini kadang sungkan untuk nemu saya karena apa? Wah, dia seorang diamond. Sedangkan saya sadar bahwa saya itu besar karena mereka. Justru saya yang ingin dekati mereka menjauh karena apa? Sungkan. Nah, ini saya bilang, kadang peringkat itu akhirnya menimbulkan kesenjangan. Nah, ini yang saya appreciate dengan Faith, bahwa besar kecilnya bonus kita, penghasilan kita terima itu betul sekali kata Mbak Debbie, berdasarkan usaha kita, bukan karena peringkat kita. Kan gitu ya Mbak Debbie? Ya. Jadi Faith juga tidak kemudian mengkotak-kotakan gitu ya Pak Yona. Benar. Bukan dari ini yang si member ini sudah istilahnya bertransaksi atau membawa keuntungan bagi PAVE sampai sekian juta, yang sekian juta. Benar. Nanti levelnya ini enggak ya Pak Yona ya? Betul, kita sama-sama besarin Faith ya. Gitu Pak. Makanya ada bonus yang namanya GSM itu ya Pak. Mungkin Pak Yona bisa dibantu memberikan trik atau tips bagaimana kita memberikan informasi kepada orang mengenai bisnis PAVE ini, tapi nggak perlu ada penolakan supaya nggak ditolak Pak Yona. Kayak cowok-cowok pasti tahu nih trik supaya nggak ditolak. Mbak Debbie ya, nggak ada tips atau trik khusus ya Mbak Debbie ya. Pesan saya adalah kuasai materi tentang Faith. Kalau kita memang berniat untuk mengembangkan bisnisnya ya, kuasai apa itu konsep Faith-nya, apa itu mungkin bonus-bonusnya. Jadi kalau kita sudah menguasai materi Mbak Debbie,
Nah, saya rasa tidak ada alasan orang yang kita ceritakan itu untuk menolak faith ya, kecuali ya kita nggak menguasai apa itu faith. Apa ya? Kan gitu, pokoknya keren deh. Nah, kalau hanya pokoknya kita nggak bisa jelaskan faith adalah sebuah platform e-commerce yang bisa mengubah. Nah, tetek bengeknya begitu Pak Debbie. Ya, kita akan kehilangan kesempatan. Sekali lagi, kuasai materinya. Kuasai apa yang perlu Anda kuasai tentang bisnis faith. Jadi orang tanya apapun kita bisa jawab. Jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak untuk join di faith ya gitu Mbak Debbie. Gitu. Nah, memang saya rasa juga sama seperti Pak Yona ya, sebenarnya tidak perlu ada tips gitu ya, selama kita memang yang penting kita kuasai dulu memang ya Pak Yona ya konsep bisnisnya. Dan kalau perlu kita merasakan dulu nih manfaatnya buat kita. Jadi kita bisa sharing ke orang-orang lain. Benar sekali. Karena jujur sebenarnya ini kalau mungkin biasanya saya sering dapat ini dari Pak Yona juga sering ngomongnya gini. Pertanyaannya ada atau nggak ada faith, kita semua punya pengeluaran, betul nggak Pak Yona ya? Benar sekali. Nah, jadi ini sebenarnya alasan yang paling gampang untuk kita mengajak orang bergabung dengan faith. Mau dia pakai faith atau nggak pakai faith, dia tetap setiap bulan ada pengeluaran gitu ya Pak Yona ya. Bayar listrik, bayar air, bayar internet, beli beras, beli sembako gitu ya. Nah, jadi karena Bapak Ibu sekali lagi yang kita lakukan di faith ini bukan mengajak orang untuk bergabung dan membeli produk tertentu, enggak. Nah, tapi apapun pengeluarannya yang dibutuhkan oleh orang tersebut bisa kita fasilitasi dengan transaksi faith. Betul kita sekali. Nggak memaksa orang untuk beli barang-barang yang dia nggak perlu, gitu ya Pak Yona ya? Benar sekali, betul sekali Mbak Debbie. Saya tambahkan dikit Mbak Debbie. Jadi faith ini tidak mengajak dan mengajar kita untuk berbelanja secara konsumtif, ya gitu ya. Jadi hal-hal kecil seperti pengeluaran bulanan itu udah pasti pengeluaran tersebut. Saya cerita dikit Mbak Debbie, di kesaksian saya beberapa bulan yang lalu ke Jogja ya. Pernah saya sampaikan juga di pertemuan Zoom. Jadi saya ketemu dengan sepupu saya. Jadi beliau tidak terlalu suka dengan bisnis-bisnis seperti ini ya yang menggunakan jaringan, tapi kok dia antusias sekali menjalankan faith. Sampai waktu saya datang, dia jemput saya, dia cerita ke saya dengan bangganya, "Bro, saya udah 51 MP loh." Loh, kaget saya Mbak Debbie. Kaget saya Faithers, 51 MP. Loh, lu belanja apa aja? Kan kita tahu 51 MP ekuivalen dengan pembelanjaan 2.550.000 dari kan kita tahu ya. Ya, 2.550.000 kan. Loh, lu belanja apa? Saya nggak ada belanja apa-apa, Bro. Saya hanya bayar tagihan bulanan. Nah, berarti kan sekali lagi, nah ini setiap kita ini pasti ada tagihan bulanan, kewajiban untuk membayar tagihan bulanan. Nah, pakailah aplikasi Faith ini untuk membayar tagihan bulan Anda supaya Anda mendapat cashback. Kan begitu Mbak Debbie. Jadi Faith sekali lagi tidak mengajarkan kita untuk berbelanja secara konsumtif. Tapi hal-hal kecil, hal-hal yang tak terelakkan seperti tagihan bulanan itu pasti kita harus bayar setiap bulan, Mbak. Walaupun bisa di Faith untuk kita berbelanja hal-hal yang konsumtif, walaupun itu bisa. Tapi di awal kita ngajarin member kita, ya kan apapun yang menjadi pengeluaran kita, ya marilah kita ubah menjadi penghasilan. Kan gitu Mbak Debbie. Nah, gitu. Nah, ini juga sebenarnya ya itu tadi ya Pak Yona ya, yang paling penting kita ketika kita mengajak orang untuk bergabung dengan bisnis Faith, seperti kata Pak Yona, kita tidak mengajarkan orang untuk menjadi konsumtif, membeli barang-barang yang mereka nggak perlu. Yang perlu mereka lakukan adalah hanya itu tadi, memindahkan pengeluaran yang terutama pengeluaran rutin gitu ya, yang mungkin tadinya kita bayar pakai kartu debit, cara bayarnya betul. Cara bayarnya aja dan kita semua transaksikan melalui aplikasi Faith gitu ya Pak Yona ya. Betul sekali. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu kita, Faithers kita nggak ada kewajiban tutup poin. Itu tutup poin, betul sekali. Tidak ada kewajiban tutup poin. Jadi berapapun transaksi Faithers, walaupun tadi kita sampaikan kalau untuk mungkin nanti kalau misalnya Faithers yang sudah lebih jauh memahami tentang bisnis Faith gitu ya, ada lagi yang namanya Global Share Member, Global Share Star gitu ya. Itu memang ada syarat tertentu untuk mendapatkan bonus lebih. Nah, itu untuk mendapatkan bonus lebih. Tapi kalau untuk cashback pribadi, mau pembelanjaan sekecil apapun tetap dapat cashback. Itu ya Pak Yona ya. Betul sekali. Jadi kalau untuk diri sendiri sebatas cashback. Tapi kalau kita mau dapatkan cashback yang lebih besar, bahkan penghasilan, ya kita ceritakan, kita bangun komunitas belanja. Podcast kita. Begitu. Nah, dan jangan lupa ya Bapak Ibu bahwa salah satu
yang membuat Fave ini menjadi lebih menarik karena bahkan kita bisa mendapatkan cashback tidak hanya dari pengeluaran kita sendiri, tapi juga orang-orang yang kita ajak bergabung. Mungkin kalau kita lihat Bapak Ibu Favers yang sudah tergabung di aplikasi Fave gitu ya, sudah bergabung menjadi member dan sudah punya member gitu ya, mungkin kalau kita lihat nih kadang-kadang saya suka lihat tuh Pak Yona, misalnya di jaringan saya ada yang beli apa gitu ya, ada yang belanja e-voucher apa, dapatnya kayaknya cuma sekian ratus perak gitu ya. Dapatnya cuma sekian ratus perak. Tapi kebayang nggak sih kalau misalnya sampai kedalaman 10 level, sampai kedalaman 25 level, dan setiap transaksi apapun yang mereka lakukan, kita mendapatkan cashbacknya walaupun kecil, itu lama-lama akan terasa banyak gitu ya Pak Yona ya. Dikit-dikit jadi bukit Mbak Debbie ya. Nah, kan begitu ya. Dikit-dikit akan menjadi bukit. Sekarang kan katanya sudah banyak aplikasi semacam Fave. Bedanya apa dengan produk atau aplikasi dari toko sebelah? Waduh. Wah, ini dijawab apa tidak ya Mbak Debbie? Kayaknya saya perlu lurusin dulu ya Pak Yona ya. Kalau menurut saya ya, mohon dikoreksi ya kalau misalnya saya salah. Kalau menurut saya, kalau aplikasi semacam Fave, maksudnya aplikasi untuk berbelanja memang banyak. Aplikasi tapi kalau yang mempunyai aplikasi e-commerce banyak, banyak. Tapi kalau yang mempunyai konsep seperti Fave, saya rasa nggak ada. Belum ada. Betul. Ya. Yang mirip-mirip mendekati mungkin ada. Tapi begitu kita pelajari, ternyata tidak sama. Beda jauh. Nah, betul sekali. Gitu ya. Makanya kalau kita bilang apa yang membedakan kan ya beda gitu ya. Karena cuma di Fave ini ya Bapak Ibu kita bisa mendapatkan mengubah pengeluaran kita tuh menjadi penghasilan. Biasanya kita belanja paling cuma dapatnya diskon, dapatnya cashback, dan cashbacknya biasanya ya bukan yang kita mau menyudutkan atau menjelek-jelekan produk tertentu. Tapi rata-rata aplikasi-aplikasi pembayaran di luar sana pasti ada maksimum cashback, ya nggak Pak Yona? Benar sekali. Ada syarat dan ketentuan ya Pak Debbie ya? Ada syarat dan ketentuannya. Biasanya ada cashbacknya maksimum sekian persen. Yes, gitu. Nah, makanya kalau di Fave ini benar-benar memberikan cashbacknya unlimited ya, benar-benar dengan jumlah transaksi kita gitu ya Pak Yona ya? Betul sekali Pak Debbie. Nggak main-main gitu ya Pak Yona ya? Betul. Jadi seperti konsep Fave itu sendiri, visi misi Fave mengubah seluruh pengeluaran seberapapun besarnya itu menjadi penghasilan kita, kan gitu. Jadi nggak dibatasi, Anda harus belanja maksimal sekian baru Anda dapat hitungan untuk terima cashback, nggak ada seperti itu. Dan di Fave, untuk kita memahami aplikasi Fave ya, ada orang-orang yang akan selalu siap mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk top up, bagaimana cara untuk withdraw uang, mungkin beli voucher, bonus-bonus yang ada di Fave, dan lain-lainnya ya Favers ya. Sedangkan di aplikasi tetangga, ya mungkin kita harus belajar sendiri ya. Dan kalaupun ada yang mengajarkan tadi mungkin nggak dapat apa-apa, nggak dapat keuntungan tambahan yang berupa mungkin bonus mentor, bonus cashback group, dan lainnya ya Favers ya. Nah yang diuntungkan itu murni hanya perusahaan, ya sangat berbeda dengan Fave ya Favers. Nah di Fave juga setiap ada transaksi belanja kita pasti dapat cashbacknya ya. Nah yang kerennya lagi, kita tidak hanya dapat cashback dari hasil belanja kita sendiri, tapi dari hasil transaksi belanja member-member di jaringan kita, dan juga di luar jaringan kita juga dapat cashbacknya dengan bonus yang namanya cashback group dan global share transaction. Keren ya Favers. Nah di app sebelah, kalaupun ada cashback atau diskon, ya itu murni dari hasil transaksi belanja kita sendiri aja. Yang dapat cashbacknya pun hanya kita aja, dan kita tidak bisa berbagi cashback seperti yang ada di Fave. Belum lagi kalau kita bicara kategori belanja yang ada di Fave yang begitu luas ya Favers ya, yang pasti tidak dimiliki oleh app yang lain.
Dan jangan lupa ya, salah satu visi misi Faith adalah menjadikan setiap member dan merchantnya itu menjadi pelaku usaha yang bermisi atau berjiwa sosial ya, yaitu menjadi socialpreneur yang peduli akan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama golongan ekonomi menengah ke bawah dan para pelaku UMKM yang mungkin terpuruk ya, ataupun yang sedang merintis, apalagi saat ini yang terkena dampak pandemi ya. Dengan cara Faith mengajak setiap yang terlibat di dalam Faith untuk terus berbagi kebaikan, terus berbagi informasi, terus berbagi peluang usaha untuk mendapatkan cashback atau penghasilan melalui bisnis Faith. Nah, itulah beberapa kelebihan Faith yang sangat membedakan Faith dengan yang lainnya. Sebenarnya masih banyak lagi ya, tapi saya hanya mau tekankan ke beberapa poin itu yang menonjol ya, Faithers ya. Juga Pak Yona yang bertanya ini dari oke, mungkin sekaligus mereview pertanyaan yang tadi ya, bahwa kalau menurutnya sekali lagi, kalau yang mirip-mirip mungkin ada, tapi kalau ditanya apa bedanya, ya beda banget karena benar-benar di sini aja pengeluaran bisa jadi penghasilan ya. Betul. Maka dalami dulu ya Mbak Debbie ya. Jadi harapannya didalami dulu Faith-nya, baru kita bisa beropini atau bisa menyimpulkan. Kan begitu. Mungkin makanya nih untuk Bapak, kalau saran dari saya ya, bisa nanti langsung meluncur ke channel YouTube-nya Faith Bright Official. Bisa dilihat di situ mulai dari konsep bisnisnya, lalu juga ada penjelasan tentang ke-8 bonusnya supaya tahu apa pastinya lebih dalam apa sih yang membuat Faith ini berbeda dari aplikasi-aplikasi yang lain gitu ya Pak Yona ya. Betul sekali. Mungkin Bapak Ibu yang punya TikTok bisa juga langsung cek di halaman page TikToknya Faith Bright Official. Di situ sudah ada beberapa testimoni ya Pak Yona ya, yang betul. Sudah berbelanja dan bertransaksi menggunakan Vevo. Nah itu kemarin kalau saya nggak salah ada yang belanja mie instan, cuma seharga 500 ya kan? Betul. Ke warung di sebelah rumah udah bisa pakai scan QR. Luar biasa loh. Kebayang nggak sih Bapak Ibu kalau kita cuman beli telur 10 biji gitu ya, udah bisa pakai scan QR gitu ya. Cuman ke tempat cuman ke warung tetangga, beli gula 1 kilo, beli minyak 1 liter gitu Pak Yona ya, bayarnya pakai scan QR. Keren deh Indonesia. Lo kan mendukung program pemerintah cashless payment ya, apalagi pandemi begini kan? Gitu loh. Iya. Jadi nggak perlu pakai uang fisik ya Mbak Debbie ya. Jadi kita juga meminimalisir resiko kontak fisik gitu ya Pak Yona ya. Betul jadi sekali. Nggak perlu lagi ada pertukaran uang dan lain sebagainya. Nggak perlu ngasih kembali ya. Iya.